Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan, selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya, pertolongan, penyertaan-Nya, pemeliharaannya kepada kita sekalian, kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan yang masih kita nikmati sampai pada malam hari ini, sehingga kita boleh dimungkinkan untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Dengan penuh harapan, kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudara semua tetap dalam keadaan sehat sampai pada saat ini, dan kita dengan penuh sukacita bersama-sama memuji, memuliakan nama Allah lewat ibadah rumah tangga bergilir yang kita laksanakan pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita pusatkan hati kita kepada Allah untuk masuk di dalam ibadah. Kita masuk di dalam saat teduh. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara saya jemput bangkit berdiri. Kita masuk di dalam panggilan beribadah, membuka Mazmur 100, dan saya akan bacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian, pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukuran. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh yang Kudus menyertai kita. Amin. Kita tetap dalam keadaan berdiri, kembali memuji mengagungkan nama Allah lewat kidung pujian, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kuasa-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Kuasa-Nya seperti sungai di hatiku. Damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Damai-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Bapak Ibu, disilahkan duduk kembali. Sebagai landasan daripada persekutuan kita pada malam hari ini, kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Nya kepada kita sekalian. Bahagian firman Tuhan yang akan menjadi landasan di dalam persekutuan kita pada malam hari ini, yakni dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Kalau firman Tuhan kita sudah temukan, biarkanlah itu terbuka di hadapan kita. Kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Allah pencipta, pemelihara, dan pemilik kehidupan ini, kepadamu pada malam hari ini, kembali kami bersatu hati tunduk diri di hadapan hadirat-Mu, seraya mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, oleh karena betapa sungguh kami merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan
yang senantiasa kami alami, kami nikmati, kami rasakan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Teristimewa seharian lamanya Allah telah memberikan kekuatan kesehatan kepada kami semua di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Dan kami percaya sungguh bahwa kehadiran kami di dalam bersekutu memuji memuliakan nama-Mu pada malam hari ini, itu semua karena pekerjaan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ya Allah, ya Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami umat-Mu sudah siap untuk mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Namun kami semua yang hadir pada malam hari ini menyadari betul akan kelemahan dan keterbatasan kami oleh karena dosa dan kesalahan. Karena itu ya Tuhan, ampunilah dosa kami sehingga kami layak untuk datang menghampiri kekudusan-Mu. Berdoa buat hamba-Mu yang sebentar akan menaburkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu ya Allah. Biarlah firman-Mu dapat disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Allah sendiri. Bersabdalah kepada kami ya Allah, sebab sesungguhnya kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan di bawah perikop pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Amin, firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang senantiasa membaca firman Tuhan. Terlebih berbahagia lagi ketika firman Tuhan yang kita baca, kita pelihara, teristimewa, kita praktekkan di dalam seluruh derap langkah perjalanan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada malam hari ini bersama-sama kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan, yakni dalam Injil Matius pasal 22 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Sebelum kita masuk pada perenungan, saya mau sapa kita dulu pada malam hari ini. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara, kalau malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang duduk diam di altarnya yang kudus pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Adapun tema kita pada perenungan malam hari ini dalam ibadah rumah tangga 1 April 2020, yakni hidup dalam kuasa kebangkitan. Hidup dalam kuasa kebangkitan. Saudara-saudara, kaum Farisi dan kaum Saduki adalah dua aliran keagamaan Yahudi yang berpengaruh. Mereka adalah dua kelompok ahli Taurat atau kelompok yang menguasai kitab suci, tetapi memiliki beberapa perbedaan dan pemahaman tentang kitab suci itu sendiri. Karena itu, kedua kelompok keagamaan ini selalu berdebat dan berselisih. Kelompok Saduki adalah aliran yang diikuti oleh orang-orang berpengaruh, yaitu para pejabat politik dan orang-orang kaya. Saudara-saudara, jumlah mereka lebih sedikit, sedangkan kaum Farisi beranggotakan rakyat biasa, tetapi jumlah mereka lebih banyak. Salah satu perbedaan pemahaman adalah perihal kebangkitan dari kematian. Orang Saduki tidak percaya tentang adanya kebangkitan orang mati. Itulah sebabnya hidup mereka terpusat pada perkara-perkara kehidupan dunia yang bersifat sementara. Rupanya mereka telah mendengar bahwa Yesus sangat gencar mengajar orang banyak. Dan salah satu pokok pengajaran Yesus adalah kebangkitan dari kematian. Sekaligus juga kita mau mematahkan pemahaman kaum Farisi. Saudara-saudaraku, Yesus menanggapi perkara yang dipersoalkan oleh orang Saduki. Yesus menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok orang yang sesat, memiliki pola pikir yang salah, memiliki pola pemikiran yang sesat, dan pemahaman yang dangkal tentang kebenaran yang dinyatakan Allah dalam kitab suci. Secara khusus tentang hukum perkawinan yang ditetapkan oleh Musa, Yesus menjelaskan bahwa hukum Musa, khususnya tentang perkawinan dan perihal keturunan dalam perkawinan itu, adalah pedoman di saat manusia hidup di dunia ini. Hukum perkawinan yang ditetapkan oleh Musa berlaku sampai Mesias datang. Setelah kedatangan Yesus, hukum tentang silsilah dan garis keturunan tidak penting lagi. Hal yang paling penting adalah kerajaan Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Di dalam kerajaan Allah itu tidak ada lagi perkara kawin dan mengawinkan. Kuasa kebangkitan mengatasi hukum dan aturan dunia. Tubuh yang diperoleh setelah kebangkitan tidak lagi berfungsi beranak cucu dan memenuhi bumi. Saudara-saudaraku, Yesus mengukuhkan pengajarannya kepada kaum Saduki dengan mengutip dalam kitab Keluaran 3 ayat yang ke-6. Di situ Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Artinya bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub secara tubuh sudah meninggal, tetapi roh mereka bersama-sama dengan Allah. Mereka tetap menyembah kepada Allah dan Allah tetap menjadi Allah mereka. Allah adalah Allah bagi orang-orang hidup, bukan bagi orang-orang yang sudah mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, karena itu pertanyaannya bagi kita pada malam hari ini adalah pelajaran apa
dan kebenaran apa yang kita peroleh dari firman Tuhan pada malam hari ini? Ada 3 hal. Yang pertama, Yesus mengingatkan kita semua tentang pengharapan dalam kerajaannya. Perintah untuk menaklukkan bumi telah digenapi di dalam Yesus Kristus dan kerajaannya. Itu akan disempurnakan melalui kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Lalu pelajaran yang kedua adalah Yesus mengingatkan kita selaku orang-orang yang percaya kepadanya dan telah diikat menjadi warga kerajaan Allah, agar kita tidak lagi dikuasai oleh ikatan-ikatan duniawi yang fana dan yang bersifat sementara saja. Kita diarahkan pada kemuliaan sorga, di mana kehidupan kekal akan dialami dengan segala kesempurnaannya. Lalu yang ketiga, keyakinan dan pengharapan akan kehidupan kekal bersama Yesus Kristus akan memampukan kita melewati dan memaknai segala tantangan, ancaman, bahaya, dan pencobaan hidup di dunia ini. Semua hanyalah sementara. Sesudah itu kita akan memperoleh mahkota kemuliaan, yakni kehidupan kekal dengan sukacita dan damai sejahtera yang sempurna. Itulah kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu, jalanilah dan lakonilah hidup apapun yang terjadi dan bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan kita. Jadikanlah hidup sebagai kemuliaan bagi Allah sampai Kristus datang pada kali yang kedua. Semoga jeripaya dalam hidup oleh iman kepada Yesus Kristus tidak berakhir dengan kesia-siaan. Terpujilah Kristus dan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita pada keluarga kita masing-masing. Sambil persembahan syukur dijalankan, kita akan mengiringinya bersama-sama dengan menyanyikan kidung pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk dalam doa syukur syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama pada malam hari ini. Karena itu, mari Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, di malam yang indah ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami tunduk di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau tahu pada malam hari ini, dalam kebaktian kami ini, ada banyak pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan. Secara khusus pada malam hari ini, dalam ibadah kami pada malam hari ini, kami datang berdoa untuk pemerintah kami yang saat ini sementara berupaya memikirkan, mengusahakan langkah-langkah dalam penanganan penyebaran virus corona ini. Tuhan, kami berdoa untuk wakil-Mu ini, memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Hikmat dan akal budi anugerahkan bagi mereka. Kami terus berdoa untuk para medis yang bekerja sebagai garda depan untuk wabah ini. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan demi tugas yang mulia ini Bapa. Berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Keluarga yang mereka tinggalkan ya Tuhan, biarlah Allah sendiri yang menolong, memberkati dan memeliharakan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga korban yang meninggal dan korban yang terpapar saat ini dalam proses penanganan. Kuat-kuatkan mereka ya Tuhan dalam menghadapi ujian dan masalah yang saat ini sementara kami alami. Kami terlalu percaya dari semuanya itu ada rencana yang terindah bagi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat di dunia ini, pada umumnya dan pada khususnya di negeri kami yang kami sangat cintai, Indonesia, dalam menghadapi bencana wabah ini. Tuhan, mari Engkau menolong, Engkau memampukan, supaya wabah ini kami terlalu percaya Tuhan campur tangan di dalamnya, dan kami terlalu mengimani bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami semua, sehingga kami terlalu percaya bahwa Allah turut berperkara di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan sorga. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu dalam menjaga diri serta keluarga-keluarga kami, dalam menjaga kesehatan kami, khususnya dalam menghadapi virus corona ini ya Bapa. Tidak ada daya kami, tidak ada kemampuan kami. Kami hanya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah yang berperkara dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Tutup bungkus kami semua ya Tuhan, keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk semua anak-anak kami, bahkan rumpun keluarga kami. Kami terlalu percaya Allah senantiasa memberkati mereka, melindungi dan menjagai mereka, sebagaimana Engkau melindungi dan menjagai kami. Kami terlalu percaya bahwa Allah
tidak pernah meninggalkan kami dan keluarga kami sedetik pun dalam menghadapi wabah ini. Terima kasih Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan sorga. Di malam yang indah ini Tuhan, kami dari keluarga-keluarga, kami sudah datang mempersembahkan persembahan kami. Kudus sucikanlah persembahan ini, supaya persembahan ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang Tuhan sudah tempatkan dimanapun mereka berada saat ini dalam menangani virus ini. Tuhan, kami percaya Engkau anugerahkan hikmat dan pemikiran yang baik, supaya mereka boleh melayani jemaat-jemaat Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini. Kami terlalu meyakini bahwa Allah senantiasa memberkati hamba-hamba-Mu, para pendeta dan para majelis dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa khususnya Bapak Pendeta Mix Dartomi dan Ibu Pendeta Paulina Luji dalam segala persiapan mereka, rencana mereka dalam rangka mengakhiri tugas pelayanannya di jemaat kami, Jemaat Pokuondula. Kami yakin dan kami percaya bahwa Allah turut berperkara di dalamnya, memampukan menolong kedua hamba-Mu dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kami percaya semuanya nanti boleh berjalan dengan baik, karena Tuhan yang menolong dan memampukan kedua hamba-Mu ini. Dimanapun Tuhan tempatkan kedua hamba-Mu ini, kami yakin kedua hamba-Mu ini boleh melayani Tuhan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami bawa dan kami alaskan doa ini bukan dengan nama lain, tetapi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah dan telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, malam hari ini kita mau menerima pengutusan dan janji berkat Tuhan. Kita mengarahkan hati dan hidup kita sambil menyanyi dari kidung pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
malam hari ini kita akan terima berkat. Karena itu keluarga-keluarga jemaat Tuhan, marilah persiapkan diri kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai pada malam hari ini. Mari jemaat Tuhan kita bersalam-salaman dengan anggota keluarga kita masing-masing. Terpujilah Kristus, sumber berkat-Nya. Amin. Shalom.